Gadis dibunuh dalam mimpi oleh Nyi Blorong. Dara, seorang remaja berusia 17 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari keramaian kota. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu dengan halaman yang ditumbuhi bunga-bunga yang dirawat oleh ibunya. Dara adalah anak tunggal dalam keluarganya dan tinggal bersama kedua orang tuanya yang sangat menyayanginya. Ayahnya bekerja sebagai petani, sementara ibunya menjaga rumah dan sesekali membantu tetangga membuat anyaman bambu. Sebagai siswa SMA, Dara dikenal sebagai anak yang cerdas dan ramah. Dia selalu menyambut pagi dengan senyum, semangat mengerjakan tugas sekolah, dan mimpi besar untuk melanjutkan kuliah di kota. Kehidupan Dara penuh harapan. Di sekolah, dia memiliki teman-teman dekat yang sering berbagi tawa dan cerita. Setiap pulang sekolah, Dara menyempatkan diri membantu ibunya memasak atau menyiapkan kebutuhan rumah tangga. Namun, akhir-akhir ini ada yang berubah dari Dara. Wajahnya yang biasanya ceria mulai tampak lelah, dan kantung hitam di bawah matanya semakin terlihat jelas. Semangat yang dulu selalu ada kini perlahan memudar. Semuanya bermula dari sebuah mimpi buruk yang terus menghantuinya. Malam itu, Dara berbaring di tempat tidurnya dengan perasaan lelah yang luar biasa. Setelah berminggu-minggu mengalami gangguan tidur, malam ini dia berharap bisa beristirahat dengan tenang. Udara malam di desanya sejuk, dan suara jangkrik di luar jendela kamar menciptakan suasana damai. Mata Dara perlahan tertutup, dan dia pun jatuh ke dalam tidur yang dalam. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Dalam tidurnya, Dara mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang asing. Sebuah padang luas terbentang di depannya, dengan kabut tipis yang menggantung di udara. Tanahnya lembab, dingin, dan sunyi. Tak ada suara kecuali desiran angin yang perlahan berhembus. Dara berjalan tanpa arah, merasa heran mengapa ia ada di sana. Seketika, dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dia berhenti. Di kejauhan, terlihat sosok samar seorang wanita. Sosok itu berdiri tegak, tidak bergerak, tetapi entah bagaimana, Dara merasakan tatapan tajam menembus jiwanya. Wanita itu memiliki wajah yang cantik dan anggun, namun ada sesuatu yang tidak beres. Rambut hitam panjangnya menjuntai, dan matanya bersinar redup, seolah-olah menyimpan sesuatu yang berbahaya. Dara ingin mendekat, tetapi kakinya terasa berat, seperti ada yang menahannya untuk melangkah lebih jauh. Saat matanya menelusuri tubuh wanita itu, sebuah kengerian menguasai diri Dara. Bagian bawah tubuh wanita itu bukanlah kaki manusia. Sebaliknya, tubuhnya berubah menjadi ekor ular besar yang bersisik mengkilap, menjalar panjang hingga menghilang di balik kabut. Wanita itu, yang ternyata adalah Nyi Blorong, tetap diam di tempatnya, hanya menatap Dara dari kejauhan dengan senyum tipis yang penuh misteri. Dara merasa dadanya sesak, jantungnya berdegup semakin kencang, namun tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Rasa takut yang mencekam merayap perlahan di tubuhnya. Dia mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tercekat. Nyi Blorong tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, suasana di sekitar Dara semakin gelap, dan udara menjadi berat. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, seakan-akan angin malam di padang tersebut membawa pesan kematian. Darah-darah berdesir, kakinya gemetar, dan dia merasa terjebak dalam mimpi yang semakin nyata. Wanita ular itu perlahan-lahan mulai melingkarkan ekornya, seolah bersiap mendekat, namun tetap tidak bergerak dari tempatnya. Dara ingin bangun, tapi mimpinya terasa begitu nyata. Dia memejamkan matanya, berharap semua ini segera berakhir. Dan tiba-tiba, dia terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Kamarnya kembali sunyi, keringat dingin membasahi dahinya, dan jantungnya masih berdebar kencang. Dalam sekejap, Dara melirik ke arah jendela kamarnya, memastikan bahwa dia kembali ke dunia nyata. Mimpi itu terasa sangat mengganggu, namun Dara mencoba menenangkan dirinya. Hanya mimpi buruk, bisiknya pelan. Meski rasa takut masih menggantung, Dara mencoba mengabaikannya. Dia menarik napas panjang dan berusaha tidur kembali, berpikir bahwa mungkin ini hanya sebuah mimpi biasa. Namun, tanpa dia sadari, mimpi buruk itu baru saja dimulai. Pagi setelah mimpi buruk itu, Dara terbangun dengan tubuh yang terasa lemas. Meski matanya sudah terbuka, pikirannya masih terjebak dalam bayangan sosok Nyi Blorong dari mimpinya semalam. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir ingatan itu. Hanya mimpi, gumamnya pelan, meyakinkan dirinya sendiri. Namun,
Ketika ia bersiap untuk turun dari tempat tidurnya, sesuatu menarik perhatiannya. Di lantai kamarnya, ada jejak yang tidak biasa, seperti garis-garis panjang yang samar, mirip dengan jejak sisik ular. Dara membungkuk, menyentuh lantai dengan ujung jarinya. Jejak itu terasa licin, seperti sisa lendir yang dingin. Dara memandang ke sekeliling kamarnya, merasa janggal. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin daripada biasanya, dan ada bau amis tipis yang mulai tercium. Dara berdiri dengan cepat, merasa sedikit panik. Dia mengamati kamarnya lebih teliti, tempat tidur, meja belajar, lemari baju, semuanya tampak seperti biasa, kecuali jejak aneh itu. Tidak ada apapun yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbahaya. Dia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ini cuma perasaanmu saja, pikir Dara, mencoba berpikir rasional. Mungkin jejak ini dari serangga atau hewan kecil yang masuk semalam. Namun, semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin terasa ada sesuatu yang salah. Bau amis itu tidak kunjung hilang. Bahkan, semakin lama semakin kuat. Dara membuka jendela kamarnya, berharap udara segar bisa menghilangkan bau yang aneh itu. Namun, ketika ia membuka jendela, telinganya menangkap suara samar, suara desis halus, seperti suara ular yang sedang merayap. Dara langsung menoleh ke belakang, mencari sumber suara itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Kamarnya sunyi, hanya suara angin yang berhembus lembut dari luar. Tapi suara desis itu terus bergaung di telinganya, seolah-olah mendekat dari setiap sudut ruangan. Jantung Dara kembali berdegup kencang. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya pelan, sambil meremas rambutnya yang panjang. Dia menoleh ke lantai lagi, namun jejak sisik ular yang tadi dilihatnya sudah mulai menghilang. Dara mengerutkan kening, bingung. Bagaimana bisa jejak itu lenyap begitu saja? Meski pikirannya terus diliputi kecemasan, Dara berusaha keras untuk tetap berpikir logis. Hanya kebetulan, ia meyakinkan diri sendiri lagi. Mungkin aku berhalusinasi karena mimpi buruk semalam. Hari itu, Dara berusaha menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia pergi ke sekolah, bertemu teman-temannya, dan mencoba tersenyum. Namun, di sudut pikirannya, bayangan mimpi buruk dan tanda-tanda aneh di kamarnya terus menghantuinya. Setiap kali ia melamun, suara desis halus itu kembali terdengar samar-samar di telinganya, seperti sebuah peringatan yang tak bisa ia abaikan. Saat malam tiba, Dara mulai merasa cemas lagi. Bayangan Nyi Blorong dan tanda-tanda aneh di kamarnya terus bermain di benaknya. Ketika ia berbaring di tempat tidur, matanya terjaga lebih lama dari biasanya. Setiap desiran angin, setiap suara dari luar kamar membuatnya tegang. Malam kedua datang, dan Dara kembali berbaring di tempat tidurnya dengan perasaan tak menentu. Meski tubuhnya lelah, pikirannya tetap dipenuhi dengan bayangan mimpi buruk dari malam sebelumnya. Udara di kamarnya terasa berat, lebih dingin dari biasanya, seakan ada sesuatu yang tak terlihat mengintai dari kegelapan. Setelah beberapa saat berjuang melawan rasa kantuk, akhirnya Dara tertidur. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mimpi buruk itu untuk kembali menyergapnya. Dalam mimpinya, Dara berada di tempat yang sama seperti malam sebelumnya, padang luas yang sepi, diselimuti kabut tebal. Namun kali ini, suasananya terasa lebih mencekam. Angin yang berhembus kini membawa suara desis samar, dan dari dalam kabut, muncul sosok yang tidak asing lagi baginya. Nyi Blorong, wanita berwajah cantik namun menyeramkan itu kembali muncul, tapi kali ini tidak hanya berdiri diam di kejauhan. Nyi Blorong mulai bergerak, merayap perlahan dengan ekor ularnya yang panjang, meninggalkan jejak di tanah yang lembab. Mata hitamnya menatap lurus ke arah Dara, dengan senyum tipis yang menebar ancaman. Setiap desis langkahnya membuat udara di sekitar Dara semakin berat, seolah-olah ada yang menekan jiwanya dari segala arah. Dara ingin lari, tapi tubuhnya terasa terpaku di tempat. Kakinya berat, tidak bisa bergerak. Jantungnya berdegup kencang, napasnya semakin tersengal. Dia hanya bisa berdiri diam, menyaksikan Nyi Blorong semakin mendekat, lebih dekat dari sebelumnya. Kini, wanita ular itu hanya beberapa meter darinya, ekornya yang bersisik mengkilap melingkar-lingkar di tanah, mengeluarkan suara mengerikan saat menggesek permukaan. "Kenapa kau datang?" bisik Dara dalam mimpinya, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Matanya penuh ketakutan, melihat sosok menyeramkan itu semakin mendekat ke arahnya. Semakin dekat, hingga wajah Nyi Blorong kini hanya beberapa jengkal darinya. Dara bisa melihat sorot mata tajam yang mengancam,
senyum licik yang tersungging di bibir wanita itu. Nyi Blorong merayap naik, seakan siap melilit tubuh Dara dengan ekor ular panjangnya. Dara merasakan ketakutan luar biasa, seperti maut yang sudah diambang pintu. Tiba-tiba, Dara terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdetak kencang, nyaris melompat keluar dari dadanya. Dia memegang dadanya, mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut itu begitu nyata, seolah-olah Nyi Blorong tadi benar-benar hadir di kamarnya. Dengan tangan gemetar, Dara segera meraih saklar lampu di samping tempat tidurnya. Saat lampu menyala, matanya membelalak kaget. Di lantai kamarnya, tepat di samping tempat tidur, terlihat jejak samar berwarna merah, jejak darah. Jejak itu begitu tipis, namun cukup jelas untuk membuat Dara merasakan nyeri yang tak terkatakan. Jejak tersebut memanjang dari ujung ruangan hingga dekat tempat tidur, seakan ada sesuatu yang merayap di sana. Dara membungkuk untuk melihat lebih dekat. Darah itu masih segar, mengalir tipis membentuk jejak yang menyerupai garis bergelombang, seperti dilalui oleh sesuatu yang besar dan licin. Hatinya mencelos, tubuhnya gemetar. Bayangan Nyi Blorong dalam mimpinya kembali menghantui, dan kini seolah nyata, meninggalkan tanda-tanda di dunia nyatanya. Apa yang sedang terjadi padaku? Bisik Dara, suaranya bergetar. Dia merasa semakin terjebak dalam teror yang belum ia pahami. Kini, mimpi buruknya bukan lagi sekadar mimpi. Nyi Blorong seakan merangsek masuk ke dunia nyata, mendekati Dara perlahan-lahan, menyisakan jejak yang tak bisa diabaikan. Dengan suara gemetar, Dara akhirnya memberanikan diri menceritakan semuanya kepada orang tuanya saat sarapan. Ia menggambarkan mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya, tentang Nyi Blorong yang semakin mendekat setiap malam, serta jejak-jejak aneh yang ia temukan di kamarnya. Awalnya, orang tuanya hanya mendengarkan dengan ekspresi khawatir, tetapi ketika Dara menyebutkan jejak darah di kamarnya, wajah ayah dan ibunya berubah serius. Ayah, Bu, aku tidak tahu harus bagaimana. Mimpi itu terasa begitu nyata. Aku takut, kata Dara dengan suara serak, hampir menangis. Ibu Dara menggenggam tangan anaknya, berusaha menenangkannya. Kita akan mencari jalan keluarnya, Nak, ujarnya lembut. Ayahnya pun tampak resah, namun ia mencoba berpikir jernih. Setelah berdiskusi sebentar, orang tuanya memutuskan untuk membawa Dara ke seorang dukun yang tinggal di ujung desa. Dukun itu dikenal memiliki kemampuan supranatural dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan, Dara mengikuti mereka. Di rumah sederhana sang dukun, suasana terasa sunyi, hanya terdengar suara angin yang sesekali berdesir di antara pepohonan. Ketika mereka tiba, dukun itu, seorang pria tua dengan mata tajam dan senyum yang tak sepenuhnya bersahabat, menyambut mereka di beranda rumahnya. Tanpa banyak kata, ia mengundang mereka masuk dan mempersilakan Dara duduk di depannya. Apa yang kau alami, anak muda? Tanya sang dukun dengan suara serak namun berwibawa. Dara pun mulai menceritakan semuanya, mimpi buruknya, sosok Nyi Blorong yang semakin mendekat, dan tanda-tanda aneh di kamarnya. Sang dukun mendengarkan dengan seksama, wajahnya tetap tenang meskipun cerita Dara jelas mengandung unsur supranatural yang tidak biasa. Setelah mendengar semuanya, dukun itu terdiam sejenak, menutup matanya dan bergumam dalam bahasa yang tidak dipahami Dara. Suasana di ruangan itu semakin sunyi, seolah waktu berhenti. Kemudian, pria tua itu membuka matanya kembali dan menatap Dara dengan tatapan tajam. Kau sedang dihantui oleh makhluk yang sangat kuat, kata sang dukun. Nyi Blorong bukanlah makhluk biasa. Dia adalah makhluk gaib yang mencari manusia untuk dijadikan pengikut atau korban. Mimpi-mimpi yang kau alami adalah pertanda bahwa dia sudah menargetkanmu. Dara merasakan dadanya semakin sesak. Apa maksudnya, Pak? Mengapa aku? Sang dukun menarik napas dalam. Nyi Blorong sering memilih orang-orang yang memiliki energi tertentu. Dia mendekatimu melalui mimpi, karena itu adalah jalur yang paling mudah baginya untuk menghubungi dunia manusia. Setiap malam dia semakin dekat denganmu, dan jika dia berhasil mendekat sepenuhnya, maka dia akan mengambil nyawamu. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam keras dada Dara. Ia menatap dukun itu dengan mata penuh kecemasan. Apakah aku akan mati? Suaranya bergetar. Dukun itu menggeleng perlahan. Belum, namun kau harus berhati-hati. Makin sering kau bermimpi tentang dia, makin besar kekuatannya atasmu. Jika kau tidak melakukan sesuatu, dia akan datang menjemputmu, bukan hanya dalam mimpi,
tapi juga di dunia nyata. Orang tua Dara yang duduk di sampingnya mulai merasa semakin khawatir. Ibu Dara menahan napas, sementara ayahnya mencoba menenangkan istrinya. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya ayah Dara dengan suara tegas. "Kami tidak akan membiarkan anak kami diambil oleh makhluk seperti itu." Sang dukun memandangi mereka semua, lalu menjawab dengan suara pelan namun tegas, "Kalian harus menjaga Dara, terutama saat malam tiba. Ada ritual perlindungan yang harus dilakukan, namun itu hanya bisa menunda. Satu-satunya cara untuk benar-benar terbebas dari cengkeraman Nyi Blorong adalah dengan menghadapi sumber kutukan ini. Kau harus kuat, Dara. Jika tidak, kau akan menjadi korban selanjutnya." Dara terdiam, merasa ngeri dan bingung. Bagaimana mungkin ia bisa menghadapi sesuatu yang begitu kuat dan gaib? Namun, dalam ketakutannya, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Setiap malam Nyi Blorong semakin mendekat, dan kini nyawanya benar-benar dipertaruhkan. Malam berikutnya, Dara berbaring di tempat tidurnya dengan tubuh gemetar. Hawa dingin menusuk kulitnya meski kamarnya tidak ber-AC. Hatinya penuh kecemasan, memikirkan kata-kata sang dukun yang memperingatkan tentang bahaya yang semakin mendekat. Namun meski berusaha menahan diri untuk tetap terjaga, kelelahan akhirnya mengambil alih tubuhnya. Matanya perlahan tertutup, dan sekali lagi, mimpi buruk pun datang. Dalam mimpinya, Dara menemukan dirinya kembali berada di kamar yang sama. Namun kali ini, suasana di sekitarnya terasa jauh lebih suram dan mencekam. Cahaya bulan yang seharusnya menembus jendela kamarnya tertutup kabut gelap. Di tengah kesunyian itu, dia mendengar suara desis yang halus namun jelas, seperti sesuatu yang bergerak di atas lantai. Dara melihat ke sekelilingnya, napasnya semakin cepat, hingga matanya tertuju pada sudut ruangan. Di sana, Nyi Blorong muncul. Sosoknya lebih jelas dari sebelumnya, seorang wanita dengan wajah cantik, namun bagian bawah tubuhnya berupa ekor ular yang besar dan bersisik mengkilap. Matanya bersinar seperti permata, memandang Dara dengan tatapan yang penuh nafsu dan ancaman. Tawa menyeramkan mulai terdengar, memecah keheningan malam. Kali ini, Nyi Blorong tidak lagi berdiri di kejauhan. Dia bergerak maju, merayap dengan tenang namun pasti, semakin dekat ke tempat tidur Dara. Dara merasa kengerian menyelimuti dirinya, membuat tubuhnya kaku. Dia ingin berlari, namun tubuhnya seolah terperangkap dalam mimpi itu, tak mampu bergerak. Napasnya tersengal, hatinya berdegup kencang seperti ingin meledak. Nyi Blorong tertawa pelan, memperlihatkan giginya yang tajam dan panjang. "Kau tidak bisa lari, Dara," suaranya terdengar mendesis, seolah berasal dari kedalaman yang gelap. Dia semakin mendekat, ekor ularnya menggores lantai dengan bunyi gesekan yang membuat telinga Dara berdenyut. Dara berusaha berteriak, namun suaranya tidak keluar. Tubuhnya terpaku, lidahnya keluh, hanya rasa takut yang menguasai dirinya. Saat Nyi Blorong sudah berada di tepi tempat tidurnya, wanita ular itu menatapnya lekat-lekat. Mata mereka bertemu, dan Dara merasa tenggelam dalam kengerian yang tak berujung. Dalam sekejap, Nyi Blorong mengangkat tangannya, bersiap mencengkeram Dara dengan kuku-kukunya yang tajam. Tepat sebelum cengkeraman itu mengenai kulitnya, Dara tiba-tiba terbangun. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun tak karuan, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jeritan tertahan di tenggorokannya, membuat mulutnya terbuka lebar dalam kepanikan. Namun kali ini, ketika Dara melihat ke sekeliling, mimpi buruknya tampaknya tidak sepenuhnya berakhir. Tempat tidurnya dipenuhi dengan jejak sisik ular yang berserakan. Bau amis memenuhi kamar, dan jejak darah samar-samar tampak di spray yang basah oleh keringat. Dara menatapnya dengan horor. Bukankah ini tadi hanya mimpi? Ia bangkit dari tempat tidurnya dengan gemetar, memegang dadanya yang masih terasa sakit karena debaran jantung yang begitu kencang. Mimpi itu terus berlanjut pada malam berikutnya. Dara tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada firasat kelam yang menggelayuti pikirannya sejak sore. Meski takut, dia merasa tidak berdaya melawan rasa kantuk yang mendalam. Perlahan, matanya tertutup, dan sekali lagi, mimpi yang sama membawanya ke dunia kegelapan. Kali ini, tidak ada jeda, tidak ada ruang untuk bernapas. Dalam mimpinya, Dara langsung terjebak dalam kabut hitam yang tebal dan dingin. Di tengah kabut itu, Nyi Blorong muncul, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Sosoknya melayang di udara, dan wajah cantiknya berubah menyeramkan dengan mata merah berkilau dan tawa yang menembus hingga ke tulang. Nyi Blorong tak lagi sekadar mendekati,
Kali ini dia langsung berada tepat di atas Dara. Tubuh ular raksasanya melingkar di sekeliling tempat tidur, menutup setiap jalan keluar. Dara ingin berteriak, namun suaranya tak bisa keluar. Ia hanya bisa melihat, merasakan, dan menunggu dalam teror yang semakin menjadi. Nafasnya tertahan saat Nyi Blorong menunduk, mengulurkan tangannya yang dingin, berlumuran darah, dan membelai lembut wajah Dara. Sudah waktunya, bisik Nyi Blorong, suaranya seperti angin yang dingin dan mematikan. Dara mencoba meronta, namun tubuhnya terasa semakin berat. Ekor Nyi Blorong dengan perlahan membelit tubuh Dara. Rasanya dingin, licin, namun penuh tekanan yang kuat. Darah-darah terasa berhenti mengalir, seiring dengan ekor ular itu yang semakin erat mencekik lehernya. Dara ingin melawan, tetapi kekuatannya habis. Ketika Dara tersadar dari mimpi itu, dia terbangun dengan napas tercekik. Dia mencoba bangun dari tempat tidur, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat menekan dadanya dengan keras, membuat setiap helaan napas terasa menyakitkan. Panik, dia mencoba berteriak, namun yang keluar hanya desahan tertahan. Di dalam mimpinya, Dara bisa merasakan ekor Nyi Blorong semakin erat membelit, semakin kuat mencekik. Nafasnya makin berat, pandangannya mulai kabur. Tubuhnya terasa dingin, perlahan-lahan menghilang dalam kegelapan. Dara tidak bisa lagi membedakan apakah dirinya masih terjaga atau masih dalam mimpi yang mematikan ini. Dengan sisa tenaganya, Dara mencoba melawan, namun itu sia-sia. Dalam dua dunia yang kini seolah menyatu, di dunia nyata dan dalam mimpi, Dara tercekik. Perlahan, hidupnya terhisap keluar dari tubuhnya. Di detik terakhir, sebelum segalanya menjadi hitam, ia mendengar tawa dingin Nyi Blorong yang menggema, menandai akhirnya perjalanan hidup Dara. Paginya, suasana di rumah Dara begitu sunyi, jauh berbeda dari hari-hari biasanya. Matahari sudah mulai tinggi, namun Dara belum juga keluar dari kamarnya. Ibu Dara, yang biasanya mendengar langkah kaki putrinya bersiap-siap untuk sekolah, merasa ada yang ganjil. Dia berjalan menuju kamar Dara dengan hati yang mulai diliputi kecemasan. Dia mengetuk pintu kamar, namun tidak ada jawaban. Pintu itu perlahan didorong, dan seketika, suasana berubah. Di atas tempat tidur, Dara tergeletak diam, matanya terbuka lebar memandang ke langit-langit. Wajahnya pucat pasi, seakan-akan menyimpan ketakutan yang mendalam. Ibu Dara berteriak, memanggil suaminya dengan panik. Ayah Dara bergegas masuk, dan saat itulah mereka berdua melihat sesuatu yang aneh, jejak sisik ular yang berserakan di sekitar tubuh Dara, bercampur dengan bau amis yang mengerikan. Di dinding kamar dan lantai, tampak goresan-goresan samar seperti jejak ekor besar yang melingkar di sekitar ranjang. Semua ini terlalu nyata, terlalu mencekam untuk diabaikan. Ayahnya mencoba memeriksa denyut nadi Dara, namun tubuh putrinya sudah dingin. Tidak ada tanda kehidupan. Ibu Dara berteriak histeris, namun Dara tetap tak bergerak. Pintu menuju kehidupan Dara telah tertutup. Mimpi buruk yang selama ini diceritakannya ternyata bukan hanya sekadar mimpi. Di luar, burung-burung berkicau, sinar matahari menyelinap masuk ke dalam kamar, namun suasana di dalam ruangan terasa begitu beku. Orang tua Dara saling menatap dalam kepedihan, tidak tahu harus berbuat apa. Mimpi buruk itu kini nyata, dan Dara telah diambil oleh sesuatu yang jauh di luar nalar manusia. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Saat para tetangga datang untuk melayat, beberapa orang yang peka terhadap hal gaib bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata di dalam kamar Dara. Dukun yang pernah mereka kunjungi pun datang, dan ketika dia melihat ke arah tempat tidur Dara, wajahnya berubah pucat. Dia telah diambil, bisiknya perlahan, suaranya berat dengan penyesalan. Jiwa Dara tidak lagi berada di sini. Nyi Blorong telah menang. Dia telah membawanya ke dunia mimpi, di mana Dara akan terperangkap selamanya. Mata dukun itu menatap tempat tidur kosong yang kini terasa dingin dan mati. Dalam diam, ia merapal mantra, namun semuanya terlambat. Dara telah pergi, tubuhnya terbujur kaku di dunia nyata, namun jiwanya telah terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di dunia mimpi itu, Dara kini hanya menjadi salah satu dari sekian banyak korban Nyi Blorong, selamanya terperangkap dalam kegelapan dan ketakutan. Malam-malam berikutnya, di desa itu, beberapa orang mengaku melihat Dara dalam mimpi mereka, wajahnya pucat dan matanya memohon pertolongan. Namun tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Mimpi buruk itu telah menjadi kenyataan,
dan Dara kini hanya menjadi bagian dari legenda kelam yang akan terus menghantui setiap orang yang berani tidur dengan mata terbuka.